Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 Mei tahun 2025. Ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Mudah-mudahan description yang ada di bawah video ini membantu untuk lebih mudah atau lebih mempercepat membaca, walaupun tentu saja ada bedanya dengan ketika membaca. Bedanya adalah dari verbal ucapan ini adalah pertama kali saya membaca, yang ditulis itu sudah yang kesekian kali dan udah berbentuk rangkuman. Oke. Pekan kali ini ada hari libur yaitu tanggal 12 dan 13 ya. 12-nya Waisak, kemudian tanggal 13-nya libur bersama, dan seperti biasa hari-hari besar agama biasanya ada kaitannya dengan perjalanan bulan. Dan kalau kita lihat memang di sini kita lihat pada pekan kali ini, exact aspect, bukan conjunction tapi opposition antara sun and moon. Ya, ini terjadi pada tanggal 12. Jadi 12 itu ada bulan purnama di Scorpio. Matahari ada di Taurus dan bulannya ada di Scorpio namanya. Jadi bulan purnama di Scorpio. Kalau teman-teman di astronomi itu biasanya juga punya nama, nickname untuk bulan-bulan. Jadi kalau misalnya ada Wolf Moon itu bulan Januari, ada Snow Moon itu bulan Februari, bulan Maret itu Worm Moon, kemudian April Pink Moon, maka bulan Mei ini adalah Flower Moon, dan seterusnya ada Strawberry Moon, nanti yang bulan Juni ada Bug Moon, dan lain sebagainya, bisa dicari di Google seperti biasa. Tapi saya fokus pada nama bulan untuk kali ini, Flower Moon. Why? Karena blooming. Karena secara astrologi, efek dari Flower Moon yaitu bring fire to your career, ambitions, and public recognition. How nice that is ya. Dan ini kan Scorpio ya. Scorpio itu sesuatu yang sifatnya unconscious, sesuatu yang sifatnya tadinya tertutup tapi kemudian full moon. Full moon itu kan memberi cahaya pada yang ada kemungkinan gelap kan. Kalau bulan baru gelap, tapi kalau full moon itu terang. Jadi sesuatu yang tersembunyi itu terbuka. Nah, kalau kita lihat sebelum masuk ke detail dari derajatnya 22 ya, 22 derajat, tapi sebelum sampai ke situ saya tadi mau lihat apa? Mau lihat ini. Nah, bulan purnama di Scorpio. Full moon in Scorpio, it's time to release negativity. Jadi kalau ada yang tertutup kita buka, ini seperti psikoanalisis ya. Inti dari psikoanalisis ada semua yang terpendam, termasuk trauma, scars, luka, hati, itu dibicarakan, diomongin. Mungkin orangnya akan menangis terseduh-seduh, mungkin akan histeria juga, dan mungkin juga jika yang disembunyikan itu adalah cinta, ya cinta termasuk di satu hal yang kadang-kadang kita harus sembunyikan kan, rasa suka. Karena kadang-kadang masyarakat itu menekan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka ada proses yang namanya transference kalau masih belum sepenuhnya keluar ya. Begitu sepenuhnya keluar, mengenali betul rasa cinta. Jadi saya bukan fokus ke yang wounded tadi, saya fokus ke yang katakanlah cinta. Cinta itu dipendam karena tidak boleh, karena hambatan atau tekanan dari masyarakat, maka itu akan muncul. Dan ketika muncul kan tentu saja dia konfrontasi langsung dengan apa yang menjadi larangan dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu ketika dibahas, ternyata tidak semua ketakutan kita akan konsekuensi dari cinta, katakanlah cinta, bisa yang lain. Tapi biasanya cinta, apa sih yang membuat orang begitu terluka? Kalau kita cinta banget, kalau kita nggak suka ya tidak membuat kita terluka, tapi karena kita suka, kita invest banyak emosi di situ dan ternyata tidak bisa terjadi, maka di situ terjadi trauma. Trauma itu membawa energi negatif seperti kesedihan, ketakutan, terutama fear ya, fear based. Jadi dan cinta sama fear ya, love and fear itu nggak bisa ada di dalam satu waktu, pasti salah satu akan menang.
begitu ada fear, love itu bisa jadi kalah. Love itu gampang sekali kalah kalau ya kita masih punya fear. Fear yang membuat kita menjadi meragukan kita sendiri, membuat kita menjadi coward ya. Coward. Ya, jadi di sini saatnya untuk melepaskan negativitas. Dibaca sendiri ya. Stop it, rasa negatif itu. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke 22 derajat Scorpio. Oke, ini 22 derajat Scorpio. Sorry. Ini sampai di 22 derajat Scorpio. Oke. Kita pakai di teras di tepi pantai, perwira angkatan laut berpakaian putih berdansa dengan wanita lokal yang mengenakan gaun formal. Apa ini? Jadi ada satu pihak utamanya, jadi kayaknya pemeran utamanya itu kan perwira angkatan laut. Apa artinya? Dia itu punya jabatan, dia punya kemampuan, punya kapasitas, punya tugas di tepi pantai. Karena di tepi pantai itu bukan di setting atau di lokasi tempat dia biasa bekerja. Ini walaupun katakanlah dalam tugas ya, tapi settingnya ini masih on duty mungkin ya, karena dia pakai baju putih. Berarti kan dia sedang tugas sebenarnya, tapi bukan di lokasi perang, bukan di kantor, tapi di tepi pantai. Dan di dalam tugas itu dia bersama wanita lokal yang menggunakan gaun formal, whatever that means. Karena cuman sampai situ, tujuannya apa tidak disebutkan pada energi kali ini. Tapi yang jelas dia bersama dengan pihak yang di luar dari tugasnya dia, dan terkesan karena dengan wanita formal, jadi saya beranggap bahwa perwira angkatan lautnya itu laki-laki dan wanita itu dari lokal, berarti di luar setting dia tugas, dan berdansa. Berdansa itu interaksi. Interaksi ini kadang-kadang kita berdansa untuk membuat kita senang, tetapi juga karena dia pakai baju putih berarti mungkin somehow ada diplomasi, ada negosiasi or something to do with that ya. Dan ini tidak dijelaskan lebih jauh. Kalau kita expansive romanticism, emotional responsiveness, attunement to nature and other people's feeling, stealing the heart of one's real desire become clear, wearing one's heart on one's sleeve, romantic pronouncement, going after what one wants on the romantic level. Oke, jadi kalau menurut saya di sini ya, energi yang saya pahami dari tulisan ini adalah kita sebenarnya masih di dalam nuansa tugas kita. Apapun tujuan utama kita, kita nggak lupa. Kita masih pakai baju putih. Kita Navy, kita officer. Officer tanda petik ya, artinya kita sedang punya visi yang kita punya ambisi untuk kita capai. Tapi pada saat yang bersamaan kita membiarkan diri kita masuk dalam situasi romantis. Dan apakah situasi romantis ini akan membuka, akan mengubah misi itu atau tidak terlihat. Yang saya pikirkan bahwa pada saat ini kita fokus dengan misi kita, kita mungkin bertemu dengan pasangan romantis, tetapi tidak mengubah apapun kita. Jadi saya merasa bahwa ini ada detachment dalam romantic relationship. Wow, this is really wow. Mungkin ini berita bahagia buat banyak orang karena memang sudah mendambakan hubungan romantis yang
tidak problematik, artinya tidak mengganggu kehidupan kita, tidak bikin kita kehidupannya upside down gitu ya. Barangkali, who knows, how nice, saya pengen teriak jadinya. Anyway, buat teman-teman yang resonate. Oke, jadi itu akan terjadi pada tanggal 12 atau hari Senin ya, Senin. Ya, Senin. Let's see, saya memang bikinnya pada tanggal 9. Ya, tanggal 12. Nih ya. Apa yang kita bisa lihat pada bulan purnama di Scorpio ini? Ini 20. Oke. Oh ya, berarti yang paling utama, katakanlah di dalam transit bulan purnama di Scorpio ini adalah peran dari Uranus juga. Pada saat yang bersamaan matahari conjunction dengan Uranus. Jadi energi dari matahari yang conjunction dengan Uranus. Coba kita lihat. Matahari conjunction dengan Uranus. Matahari dengan Uranus conjunction. Ensure a new exciting experience in life. This configuration may give genius potential that drives your personality to experiment with the new realms of undiscovered potential, possibly engage in projects which are regarded as unusual, futuristic, or strange. Oke. Jadi kalau menurut saya memang yang istimewa dari bulan purnama di Scorpio, bulan Mei pada kali ini adalah gerbang baru sebenarnya. Gerbang baru untuk kita mulai something yang futuristic gitu ya. This is huge kalau menurut saya. Jadi memang kalau saya kembali, mungkin saya belum bisa menjelaskan secara utuh, terutama di dalam bacaan kali ini. Mungkin nanti saya akan menjelaskan di video yang berbeda tentang timelines splitting. Jadi future-nya kita di mana gitu. Ini sebenarnya sudah kita rasakan dari katakanlah bulan Januari ya. Dan sebenarnya kalau ditelusuri cuman barangkali 1 tahun terakhir ini kita masih sibuk dengan tugas-tugas utama kita seperti mempersiapkan kita, tapi lebih ke logistiknya kita. Kemudian sejak katakanlah bulan Januari sampai bulan Mei, berarti ini udah hampir 4 bulan lebih ya, 4,5 bulan atau mungkin 4 bulan lah kita, karena ada maju dan mundurnya. Ini sudah mulai terasa kita punya frekuensi yang berbeda. Ya, tadinya saya pikir ini adalah bagaimana kita bisa detachment dan kita membuat kekacauan di luar tidak menjadi bagian dari kita. Tapi semakin lama semakin saya mengerti, membaca banyak itu juga literatur, ada yang disebut dengan timeline shifting. Jadi ada perbedaan timelines. Bukan shifting, splitting. Jadi dia memisahkan seperti satu sel telur yang sudah dibuahi ya, ketika dia mulai berkembang jadi fetus gitu ya. Yang pertama kali satu sel telur itu begitu dibuahi dia membuka menjadi 2. Kemudian dari 2 itu membuka lagi jadi 4 dan seterusnya, semua eksponensial membentuk satu hal yang baru. Jadi seperti hal itu. Sekarang kondisinya adalah di mana kita bisa melihat bahwa setiap keputusan kita akan punya konsekuensi yang berbeda. Kita akan punya banyak skenario di dalam pemahaman kita melihat dunia. Kalau saya mengambil keputusan seperti ini, saya mengedepankan ego, saya akan berperilaku seperti ini. Saya akan mencoba untuk menang, dan saya akan terus terlibat di dalam peperangan tadi, ya, karena saya perlu menang. Berarti kan yang di hadapan saya adalah battles. Bukan perang barangkali, berarti pertempuran.
Dan saya akan terus pada vibration di mana saya harus bertempur. Ketika saya mengambil keputusan, oh, this doesn't suit me, ini nggak fit sama, tidak align sama misi saya secara spiritual. I'm done with that. I'm old enough. Saya punya experience, saya punya pengalaman yang banyak. Saya tahu kemana ini akan mengarahkan kehidupan kita. I'm not doing that anymore. It's done. Saya memilih untuk hal lain. Maka kemudian alternate dari keputusan tersebut adalah saya mengembangkan dunia baru. Dunia baru, timelines baru. Jadi itu yang disebut dengan timeline splitting. Sementara kan ada tetap kita di lingkungan yang banyak orang. Banyak orang ada yang banyak tetap mempertahankan vibration atau frekuensi yang tanda petik lebih rendah dari kita. Dia akan terus dengan timelines-nya dia, dengan konsekuensinya, dengan cerita yang bergulir. Tapi kita punya pilihan untuk berada di timelines yang berbeda, di mana kita mengedepankan compassion, love, happiness, enjoying lives. Lives yang limited. Kan sebenarnya kan kita punya waktu hidup, nafas, itu ada waktunya. Tapi kita memaksimal semua waktu, di mana kita masih dipercayakan punya badan ini. Badan itu tempelnya kita. Untuk melakukan banyak hal, untuk menciptakan tanda petik surga kita, bukan menciptakan chaos tadi. Seperti itu. Nah, barangkali ini adalah titik di mana kita mulai menyadari I am who I am. Ya, saya radiating cahaya saya, cinta saya, enlightenment saya. Orang lain dia punya divinity-nya sendiri, dia sendiri yang harus memilih jalannya mereka. Apakah dia memilih frekuensi yang higher atau yang relatively lower. Dan ketika karena kita menjaga light kita, cahaya kita, dan cinta kita, love and light. Love itu bisa artinya juga hati, heartbeat. Love tidak hanya compassion tapi juga heartbeat, kehidupan kita, light kita. Maka secara bertahap dunia yang kita pilih untuk light itu akan terpisah dari dunia yang tadi, yang mengedepankan ego, kemarahan, kebutuhan untuk menang, competitiveness. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah hal yang buruk, tetapi ini adalah teman-teman mungkin bisa pelajari bahwa memang timeline splitting is something gitu loh. Whether or not kita akan mengalaminya atau tidak, atau kita yakin atau tidak, itu lain hal. Tetapi kalau saya memang dalam posisi sungguh sangat ingin mendalami hal itu, karena itu membawa hal positif buat diri saya. Sehingga saya mengambil keputusan regardless dari apapun kata orang tentang diri kita. Barangkali orang akan mengatakan bahwa what are you talking about? So what? This is me, this is who I am, ya. Saya memilih untuk cinta, saya memilih untuk damai. Saya paham bahwa lebih banyak hal di luar itu sedang chaos. Kita lihat barangkali teman kita sedang freaking out karena waduh ini begini, aduh bagaimana ini, harga ini gimana, harga itu gimana, stoknya akan naik, lalalala dan lain sebagainya. But I'm not taking that into my life sebagai hal yang kita utamakan. Jadi we don't concern that as a main thing. We concern about something else. Higher consciousness. Seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang jelas kalau bulan purnama di Scorpio pula gitu ya. Jadi pemahaman tentang ini kan sebenarnya bukan hal yang baru buat yang kita, mungkin yang masuk ke channel saya juga, ini bukan hal yang baru gitu ya. Kita udah cukup lama bersama bicara tentang love and light, kemudian enjoy your life,
tentang semua orang punya pilihannya sendiri, bahwa kalau kita memilih hal yang toksik, kita akan menerima sendiri konsekuensinya. Apakah kita terperangkap dalam situasi? Tidak. Selalu kita punya pilihan. Kita udah setiap kali hal yang sama berulang-ulang seperti broken records itu. Tetapi perlahan kita paham bahwa di dalam situasi di mana ada hal yang kacau dan ada hal yang kita paham juga tentang kedamaian, peaceful, love, light, maka kita punya kebebasan untuk memilih. Ketika kita memilih hal tersebut dan secara konsisten berada di jalur itu, maka ya tadi konsekuensinya adalah kita menciptakan, creating dunia yang baru, co-create dengan pemilik cahayanya itu sendiri. Aduh, jadi dalam banget. Tapi karena memang ini bulan purnama di Scorpio, this is that deep gitu ya. This is that deep. Jadi satu hal yang utama kita menerima, accepting dulu. Kalau kita berpikir tentang itu, kalau tidak resonate, leave it. Don't force yourself. Tapi di pihak lain memang flower moon ini memang tadi jelas memberi fire to your career. Jadi tadi seperti Navy officer tadi, dia tetap tugas, spiritualitas kita nggak kita tinggalkan. Tetapi kita bisa punya ambisi, kita punya public recognition, sehingga apapun yang menjadi bagian dari diri kita yang spiritual itu tidak lagi kita tutupi. Tadinya kita malu. Kita malu karena kita seperti weirdo, ngomongin sesuatu yang orang lain tidak mengerti. It's okay. Pada saat bulan purnama di Scorpio, maka akan muncul bahwa pemahaman yang kita miliki itu ternyata tidak kita miliki sendiri. Perjalanannya masing-masing sangat personal. Saya juga sangat personal. How do I come to this place right now? Kalau dilihat 10 tahun yang lalu is really impossible. And yet I'm here, and yet you are here gitu ya. Tinggal seberapa jauh kita kembali memilih untuk masuk ke dalam tempat yang gelap, cave, Scorpio, kan? Atau kita memilih untuk benderang karena cave-nya sedang dikasih sinar matahari. Oke. Dan satu hal lagi, matahari yang conjunction dengan Uranus, ini tadi sudah jelas bahwa it's something very exciting ya. Kalau kita memilih untuk benderang tadi, maka something exciting is coming ahead gitu ya. So don't worry. Barangkali ini akan butuh video berbeda, tetapi saya perlu untuk menceritakan makna besar dari bulan purnama di Scorpio. Dan barangkali itu yang akan muncul pada hari Senin, dan hari Senin juga hari besar keagamaan dari Buddha ya. Buddha itu sebenarnya banyak orang bilang Buddha itu bukan agama tapi approach, but anyway it's not my place ya, position untuk say something about that, hanya melihat apa yang menjadi opinion orang lain, tapi memang di situ tidak tipikal dengan agama-agama yang lain. Anyway, saya nggak lagi bicara tentang itu. Ini adalah kelahiran ya, Waisak itu juga kelahiran kan, dan barangkali itu juga resonate dengan kita, lahir baru, rebirth ya, reborn as someone new, dengan tujuan hidup yang lebih jelas, dengan dukungan, dengan ikatan, dengan koneksi yang lebih kuat dengan pencipta kita, sehingga itu membuat kehidupan kita semua menjadi lebih bermakna, lebih mudah, lebih jelas, lebih menyenangkan, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, ini hari Selasa itu masih libur bersama, tapi bulan yang conjunction dengan Juno dan masih oposisi dengan matahari. Dan jadi anyway ya, kalau kita kembali lagi tadi ke let me see exact aspect,
ini calculate periodenya itu memang dari tanggal 12 sampai tanggal 13. Jadi 13 masih bulan purnama, dari sangat dini hari jam 2 ya, jam 2 kurang 4 menit, tanggal 12 hari Senin sangat pagi begitu pindah sampai dengan tanggal 13 malam hari, hampir jam 10 malam. No. Ya. Oke. Nah, hari Selasa yang saya lihat adalah kita mendapatkan informasi tentang, karena Juno-nya ya, bulan conjunction dengan Juno retro, sepertinya satu informasi yang lebih jelas tentang apa yang kita akan lakukan ke depan. Ya, apa sih yang biasanya menjadi pertanda bahwa kita akan melakukan sesuatu? Ada ucapan, ada kontrak mungkin, atau ya tidak harus seformal itu, tentang kita bisa ini loh ke depan gitu, entah dalam ucapan entah apa, tapi yang jelas kalau kita lihat di sekitar nih Junonya 24 derajat ya. derajat. Seorang tamu tadi diundang di pesta kebun mengutarakan isu kontroversial. Beberapa tamu mendengarkan dengan seksama, sementara yang lain pergi dengan bingung. Oke, jadi ini seperti itu tadi. Jadi ada pemahaman baru. Tamu tidak diundang, berarti kan dia datang bukan dari lingkungan sini. Dia menceritakan sesuatu. Sebagian setuju, sebagian tidak setuju, sehingga dia harus meninggalkan. Jadi kayak splitting energi. Jadi di situ barangkali kita kayak team building ya, atau bukan team building, team selection. Membentuk tim di mana kita paham bahwa setiap anggota dari tim itu adalah orang-orang yang mendukung tujuan utama dari dibentuknya tim tersebut. Nanti tim buildingnya bisa sambil jalan. Itu hari Selasa. Hari Rabu bulan sudah di Sagittarius, dan ini membentuk Grand Trine dengan Mars dan dengan Venus. Kalau saya lihat lagi Venus Mars Trine ini apa ya? Venus in aspect with Mars is a fortunate aspect in many respects, especially for emotional affairs and all the events in life that are connected with feelings. See? Jadi barangkali memang kita akan ketemu, katakanlah tadi, kalau kita bicara energinya tadi Navy man dengan local woman, jadi kita ketemu dengan orang, barangkali bukan untuk forever ya, I don't know gitu ya, tapi feeling saya bukan yang forever gitu ya. It can be, tergantung dari kita. Sorry, supaya tidak high expectation juga. Jadi ada kemungkinan kita ketemu dengan orang yang begitu menarik secara emosi, dan kemudian kita terlibat, invested feeling kita, dan banyak hal kita akan melewati hari-hari dengan kegiatan bersama. Jadi itu kita lagi bicara hari Rabu, which is kayaknya juga penting. Jadi hari Rabu mungkin kita ketemu dengan orang baru dari luar sama sekali gitu ya. Atau mungkin juga bukan orang baru. Tapi yang jelas kita seperti agak melayang sedikit gitu ya hatinya, dan hayu turun ke bumi, kayaknya agak sukar turun ke bumi tanda petik. Karena apa? Karena pada hari Rabu ini juga kita lihat, kita fokus pada why we need to be together. Why we need to be together. Jadi kalau kita memang tugasnya adalah menyelesaikan satu misi,
which is barangkali misi utamanya bukan romantic, tapi somehow gitu ya, lead to a very deep feeling, deep emotion, it can happen. Dan ini kita lihat kan kakinya dari Yod yang arahnya ke Juno tadi adalah Jupiter dan ada Aries dan Chiron. Jadi kalau saya melihat ini lebih, kita akan punya reward, kita akan dapat reward kalau kita bisa menyelesaikan misi tersebut gitu ya. But just remember gitu, di dalam misi kita, di mana misinya itu adalah misi besar karena Chiron ada di situ, kakinya Chiron ya. Tetapi there is some issue yang membuat kita harus bekerja keras untuk, kalau kita mau ini terjadi, katakanlah saya bahasanya di langit banget karena saya nggak mau memberi seperti seolah-olah ini yang akan terjadi, tapi energinya seperti ini kira-kira kalau diterjemahkan. Kita ketemu dengan rekan untuk melaksanakan tugas tertentu, dan ini official. Dalam perjalanannya, karena tugas ini sukar, maka kita bersama dia, invest di tidak hanya intelektual tapi emosi juga. Tetapi untuk kita bisa bersama, which is kita inginkan karena hati kita ada di situ, itu kayak nggak mungkin karena ada satu hal, misalnya he's taken or you're taken or whatever gitu kan. This can be a scandalous thing, no, kalau sampai terjadi gitu ya. Tapi kan kita bekerja bersama. Oleh sebab itu, memang ini kayak warning juga. This is good. Kita akan dapat reward, dan rewardnya itu adalah satu hal yang kita sangat inginkan juga. Tetapi di situ ada batas. Jadi kita bisa mendapatkan semua yang terbaik, tetapi hey gitu ya. Jangan patah hati nanti kalau mau nggak mau. You know it from the start. That it's not gonna happen. But yet gitu ya, kalau kita berani di situ tidak menolak hubungan ini dari awal, maka kita akan dapat hadiah. Kita dapat hadiah, tapi pada saat yang bersamaan, ini bukan tujuan utama kita. It's not meant to be, but it's going to fill your heart so beautifully. See? Yang saya lihat seperti itu. Oke. Hari Kamis, kayaknya udah panjang di sini ya. Hari Kamis ini T-square, bulan ada di Sagittarius, dan T-square-nya itu kakinya adalah Saturnus, Neptunus, oh my god. Oke. Ya, ini hari Kamis itu barangkali kita harus menghadapi disharmoni gitu ya. Kalau saya melihatnya ini lebih disharmoni. Karena ini banyak sekali bulan oposisi dengan Jupiter, artinya dari awal kita udah dapat warning. Kemudian ada tekanan juga dari orang-orang yang lebih tua, jadi yang udah tahu lah, udah pernah lewat situasi seperti ini, udah tahu we are going to make some kind of mistakes. Dari awal dia juga udah warning. Tapi kalau dari atasan kita atau dari orang yang lebih tinggi atau bagian dari diri kita yang higher self kita ya, super ego kita bilang just be careful with yourself gitu. Yang penting misinya tercapai. Tapi kita juga melihat bagian dari self-ruling kita ya, Saturnus yang conjunction dengan Neptunus. Jadi ada rasa takut dijudge oleh banyak orang, which is misi ini barangkali juga kayak platformnya kita nanti menunjukkan kayak apa istilahnya, apa yang performance kita gitu ya, portofolio kita gitu ya, nanti akan terlihat di sini. Dari awal kita udah punya tekanan bahwa we need to do our best and only the best. It seems like there is no other option, which is actually you do have gitu ya. You do have. Just remember ya, ingat bahwa kita punya pilihan, tapi it's kind of agak sukar untuk menolak ya. Karena apa? Karena ini memenuhi kebutuhan hati kita juga. Tapi punya pengalaman yang not so very good juga gitu ya, bahwa maybe we're not ready yet or something like that gitu ya. Tapi
And yet kita ingin nyoba lagi, kita akan ngetes diri kita lagi sendiri, uji nyali lagi ke diri kita. No, this time around I'm not gonna be the same as I used to be. Okay? Dan kemungkinan untuk dapat duitnya gede gini ya. Kenapa? Karena Saturnus juga conjunction dengan Ceres ya. Oke. Hari Jumat energinya masih kind of sama, tapi feelingnya kita lebih melihat gimana rencana mitigasi dari awal. Jadi oke, yang kita hadapi sangat beresiko. Kita tahu persis apa kemungkinan terburuk sampai yang minimal. Dan oleh sebab itu, saya akan memastikan yang terjadi pada saya adalah yang minimal konsekuensinya. This is what happens pada hari Jumat. Saya mau manage, saya punya rencana yang lebih matang terhadap apa yang harus saya lakukan. Dan most likely, kita akan kayak diberi kemampuan untuk merangkum atau untuk menganalisis secara lebih sistematis, perlahan tetapi pasti. Dan kita juga punya banyak teman untuk kayaknya misi ini bukan misinya kita sendiri anyway gitu ya. Saya tahu bahwa ini adalah hal yang sangat penting, tapi let's do it dengan cara seaman mungkin. Hari Sabtu bulan masih di Capricorn dan ya energinya masih sama, tapi dia square dengan Venus. Oke, jadi kalau saya melihat hari Sabtu barangkali nggak sengaja ya, kita agak boros saja. Kita menggunakan resource yang kita miliki. But I think ini ada kaitannya sama passion kita. So, just do what you want, girl, bro, whatever, sis. Ya. Cuman agak ya iyalah duitnya banyak banget ya. Tapi ya sudahlah, aku bersedia kok. Anyway. Hari Minggu bulan conjunction dengan Pluto dan trine dengan matahari. Matahari itu conjunction penuh dengan let's see, ini di 27 derajat Taurus. 27 derajat Taurus. Ya. Sambil tersenyum penuh kewaspadaan, seorang wanita Indian Amerika yang sudah renta menjual perhiasan berbahan virus kepada seorang turis gemuk. What does that mean? Ini matahari yang conjunction dengan Uranus. Iya, ini sih energinya sebenarnya ya. Ini karena matahari juga oposisi dengan Juno. Jadi tapi memang utamanya energinya adalah kita mungkin menggunakan tabungan kita gitu ya, tabungan yang datangnya dari ancestor kita gitu ya, untuk kebutuhan kita mengembangkan bisnis barangkali seperti itu. Dan itu kan rasanya agak gimana gitu ya ketika kita menjual properti warisan misalnya, which is memang haknya kita, udah zamannya kita, tapi itu kan diperoleh dengan susah payah oleh kakek nenek kita atau mungkin yang lebih tinggi atau orang tua kita. But we need to let go. We just need to let go. Tapi memang ada perasaan bahwa we're not smart enough. Jadi artinya gini, kayaknya ini udah last resortnya kita gitu ya.
mau apa lagi, kayaknya kita harus jual properti ini gitu ya. I don't feel like I'm the smartest person karena sebenarnya saya masih ingin mempertahankan, but maybe not gitu ya, maybe not. Let's just do it. Kita pasang iklan, kita jual. How does it feels? I feel not so good, but yeah, we need to do that. Oke, itu hari Minggu tanggal 18. Oke, saya belum ngambil itu ya utamanya karena kayaknya tell the truth is very overwhelming. Tapi barangkali yang utama dari sini adalah kita barangkali akan menemukan informasi tentang what we need to do in the future. Dan barangkali kita membutuhkan modal untuk di situ. Dan pada akhirnya kita menemukan paling tidak resources yang kita bisa ambil untuk mulai perjalanan ini. But I think it's okay karena di depan itu sangat exciting dan sangat menjanjikan, dan ini adalah modal kita untuk masuk ke dalam dunia baru. But just very careful, very discerning tentang keputusan kita. But itu yang tertulis di sini. Apapun yang tertulis di bacaan ini belum tentu yang terbaik buat kita. Yang paling menentukan adalah kita selalu punya pilihan untuk apa yang terbaik untuk kita. Tetapi pekan depan itu adalah revelation, terutama kita paham sesuatu tentang diri kita, yang membuat kita juga paham kita mau kemana. Kita mau ke tempat yang sangat menggairahkan, yang sesuai dengan passionnya kita. Oke, kita lanjut ke Rumi, satu kartu. Jadi solving light. Ya, ini adalah pusat cahaya yang terus memancarkan. I hope this is us ya. Dimana kita adalah bagian dari hal besar yang lain. Kita bagian dari universe. Sebagai being atau creature atau makhluk yang memancarkan cahaya. Karena memang kita asalnya dari cahaya. I died as a mineral and became a plant. I died as a plant and rose to animal. I died as animal and became human. And why should I fear of anything? When was I ever less by dying? Jadi kalau kita sudah mulai perjalanan ini, kita mungkin harus menutup chapter sebelumnya dan kita nggak akan pernah bisa kembali. Tetapi dari semua keraguan dan rasa takut, saya terus berjalan ke depan. Karena saya paham ke arah depan itu adalah hal yang jauh lebih baik untuk saya. So, pilihlah saya yang ada di masa depan. Saya tidak memilih untuk stay di masa lalu. I think itu utamanya. Ya, jadi pemahaman sudah semakin jelas gitu ya, dari yang tadinya sama sekali nggak mengerti apa, tetapi kita udah bisa memverbalisasi hal tersebut dan kita bisa mengkomunikasikannya kepada orang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya personal, rahasia lagi. Dan dengan kita berani menjadi diri kita sendiri, mengungkapkan apa yang menjadi pikiran kita, pemahaman kita, kita akan merasa beruntung karena kita akan menemukan bahwa perjalanan yang tampaknya adalah sangat personal, very personal, dan semua orang yang secara melewati perjalanan yang sangat personal juga, itu kayak menemukan meeting points. Hey, we are doing it together now. We're not alone anymore untuk misi tersebut. Atau kita merasa beruntung bahwa kita termasuk dari orang yang melewati perjalanan hidup seperti itu, yang membawa pada titik di mana kita memahami tentang hal yang tadinya kita represikan karena
ditekan oleh kiri kanan atas bawah secara sosial, sehingga kita sendiri juga secara aktif menekan. Tapi hey, sesuatu yang memang menjadi bagian dari diri kita yang aktif terus berkembang, kita nggak bisa selamanya neken gitu. Pasti satu saat akan bursting out, dan ini yang terjadi. Saya juga sudah mengambil beberapa deck tadi, dari beberapa deck. Yang pertama ini dari Mystical Shaman. Saya paling suka ini untuk memberi tema The Smoky Mirror. Jadi ini ya, mirror tuh artinya kan ada bagian dari kita yang ada di sana, which is adalah diri kita, tapi kita nggak melihat dengan jelas gitu. The smoky mirror is present the aspect of what is implied yet cannot be immediately known in the world. The mystery of how things come together and how they fall apart without obvious causality. Ya, jadi kayak nggak ada hubungannya sebab akibat, tapi sebenarnya they have connection. The symbols also represent the shadow of human psyche, the parts of the self that one disown. Ya, jadi tadinya kita menolak, kita denial, itu adalah bagian dari diri kita. The smoky mirror can also represent a state of denial or inability to refuse or refusal to see the truth. Kita jadi paham bahwa ini bagian dari kita, tetapi so hard to be spoken about gitu, apalagi di muka banyak orang, publicly. Spirit of air, clarity and expansive perception of life is emerging. You are being advised to see life from higher perspective. Kayaknya ini tadi udah dibahas juga ya. Clear out mental clutter, breathe, all is well, do not be concerned, the cobwebs are being cleared away. Jadi ini hampir sama, jadi yang tadinya smoky sekarang lebih jelas lagi, kita juga lebih percaya diri dengan apa yang kita lihat. Dari sini gates of triumph, kita bisa melihat path-nya kita, jalannya kita, success expand in your life gitu ya. Kita tahu arah kita menuju kemana. Ini previous events adalah the High Lady of the love and compassion, reverence, kindness, consideration, ya. Ini kan kita yang sudah menemukan higher frequency, love and compassion tadi. Sekarang current situationnya adalah the map maker of destiny. Jadi ini juga masih sama ya, kita tahu apa yang kita inginkan, bagaimana untuk mencapai arah tersebut, authentic purpose, inspiration, free will. The sacred union near future. Jadi memang akan ada pertemuan. This is very beautiful actually. Just kita nggak reckless aja sekarang dengan semua hubungan. Hubungan yang hati-hati tetap bisa seindah, semaksimal mungkin. Ya, mungkin itu akan membuatnya jauh lebih indah karena kita nggak yang membabi buta, jatuh hati gitu ya. Membiarkan diri kita mengalami semuanya gitu ya, dari yang positif sampai negatif. No, we are smarter now, we are older, we are wiser. Jadi sacred union is on the card. Mudah-mudahan itu membuat kita juga merasa relief. Barangkali nggak semuanya, sebagian masih agak takut dengan hubungan. Anyway, what will happen. Ya, kalau kita diberi jalan untuk ketemu dengan this kind of union, just remember, this is our decision. Diulang ceritanya saya. Ada rewardnya, ada cautionnya, semua kembali lagi ke diri kita. Kita sudah tahu apa yang kita inginkan, kita hanya ingin mencapai misi yang kita harapkan, tetapi kita tetap bisa happy jalan, kita tidak meninggalkan konsekuensi yang memberatkan hati kita. Oke? Ini, kalau ini bukan past, present, future, let's see. Ini what needs to be healed adalah courage. Jadi memang kita perlu untuk berani keluar dari comfort zone. I am strong, valiant, and courageous.
Itu yang harus setiap kali kita ingat. I need to be strong. I need to be courageous. Yeah. How to heal the blockage adalah I accept and embrace my inner majesty, accepting what is. Jadi kita mulai percaya diri bahwa kita juga bagian dari divination. We are a divine being. We can co-create kalau kita tahu caranya, ya. Kita menerima itu. Kita menerima itu ketika kita menerima bahwa kita adalah bagian dari divine being, which is we can co-create gitu ya dengan pemilik energi, maka itu akan heal the blockage. Jadi rasa takut kita akan hilang. Future outcome-nya adalah expecting miracles. Jadi satu hal yang baru. Miracles itu apa sih? Satu hal yang tidak terpikirkan oleh kita itu ternyata bisa terjadi. Which is sebenarnya we witnessed miracles all the time. Hanya kalau kita mau niteni, bahasa saya niteni. Apa yang terjadi sekarang? Sampai di mana kita sekarang? 10 tahun yang lalu nggak kebayang sama kita. Kita bisa begini. And yet another 10 years or a year or whatever gitu ya, a month, miracles will happen. Miracles are blossoming in my life, and this is why flower moon. Future outcome. So beautiful. Ada lagi ini. Previous eventnya itu self-employment. Jadi kita udah pernah bekerja termasuk untuk diri kita sendiri. Karena ini memang butterfly termasuk kebanyakan tentang pekerjaan. Current situationnya adalah be true to you. Jadi memang kita harus mengevaluasi kembali kita arahnya mau kemana. Barangkali itu yang akan membuat perbedaan dan sangat unik satu orang dengan orang lain. Tapi yang jelas arah kita adalah spiritual growth. How? Saya nggak ngambil yang bolak-balik uji coba trial and error. Jadi saya ambil apa yang ada dan konsisten semuanya di situ. Let's see, kalau dari sini allow reverse and go directly to spread. The lovers itu adalah di challenge ya. Again, memang dari tadi datang sebagai berita kind of invigorating ya, menyenangkan gitu. Tetapi like coming with that adalah semua cautions. Dan lihat itu sarannya the Hierophant. Tapi semua akan terjadi dengan cepat. Anyway, kita lihat secara detail di sini. Situasinya itu kita nggak fokus ya, kita masih belajar disiplin, masih belajar untuk mengorganisasi semua, dan barangkali kita masih belum bisa membedakan mana yang lebih penting dari yang lain ya. Jadi material itu masih kayaknya lebih penting daripada yang lain, which is sebenarnya bukan yang nggak penting kan. Ini kan masalah how do we organize our mind gitu ya. Dan kemudian kita udah belajar mind itu pikiran kita, akal kita. Kita belajar juga ego yang sangat dekat dengan mind kita. Tetapi ternyata kita udah belajar selain mind, ada spirit, ada soul, ada divine purpose, something like that. Kita udah ngerti semua, masalahnya kita udah ngerti. Kalau kita nggak ngerti gitu ya labrak aja semua. Tapi biasanya kalau labrak aja tadi yang cerita saya, wah, we need to have a battle here and there, and I need to win, nggak pernah berhenti. Nah, tapi kita kan udah nggak di situ sekarang ya situationnya, tapi kita masih harus banyak belajar. Challenge-nya ya yaitu tadi untuk union ini, untuk apapun yang ketemu ke depan, untuk tim kita. Tadi ya, team building termasuk tadi udah ada disebut juga. Barangkali di situ masih comes with other kind of challenge. Jadi, advice-nya, teacher, belief system, knowledge, ini semua omongan orang tua, tanda petik. Responsibility, which is ya gitu ya. So boring tapi kind of true gitu ya. What can you say? Outcome-nya semuanya akan terus berjalan, ada air travel, dan barangkali ini akan tiba-tiba begitu kita membuka jalan setelah ini, maka semuanya akan berjalan dengan cepat. Anyway, saya lupa tadi ambil yang ini. Oke, sebelum yang terakhir,
Untuk saya kayaknya nggak mau ngelepas juga ini yang lama ya. New reading 3 kartu, tema utamanya ya. Jadi barangkali kemarin tidak banyak yang kita bisa ambil keputusan ya, pekan lalu katakanlah. Yang sekarang ini kita sedang mencoba untuk jalan maju, which is breakthrough-nya ada di sini. Kemudian ke depannya adalah berarti pekan yang akan datang lagi, kita akan mengambil keputusan mana yang menjadi fokus untuk kita jalan dan mana yang akan ditinggalkan. Let's see, one. Biasanya saya nggak ngambil langsung ke situ, cuman nggak apa-apa, ambil satu kartu yang di tengah nanti ya. Divine Channel. You are a divine channel. You work with your guides and angels to deliver messages to assist others and other spiritual path. Ini kartunya saya banget. Saya nggak tahu seberapa relevan dengan teman-teman. We are channeling. Tadinya saya pikir channeling itu cuman ada satu cara, tetapi sebenarnya dengan cara kita bicara seperti ini is kind of channeling tuh. Oke. Exit. Kita ambil yang message from the spirit untuk menutup bacaan kita kali ini. You are love incarnate, nothing more, nothing less. You are God, you are all there is. Ya, kita itu core-nya adalah cinta dan hanya cinta di situ, dan oleh sebab itu kita berusaha untuk berada di posisi seperti ini. You are love, karena bagian dari hal tersebut. Oke, wanita Indah Serius ini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.